Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita ini kitab Nubdhah fil Aqidah, ada prinsip-prinsip dasar keimanan. Dan pada pertemuan kemarin terakhir sampai di mana kita? Pembahasan tentang ini ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Islam ini. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Wa bi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabil nar. Di dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengarku seseorang atau salah seorang atau siapapun dari umat ini, baik dia seorang Yahudi ataupun Nasrani, kemudian ia mati dan tidak beriman dengan ajaran yang aku diutus dengannya, ya dengan ajaran dibawa oleh Rasul, illa kana min ashabin nar, kecuali ia termasuk penghuni neraka, ia akan masuk ke dalam neraka. Di sini memberikan faedah bahwasanya siapa saja yang telah mendengar Rasulullah dan mendengar ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada ajaran yang beliau bawa, maka ia min ashabin nar, maka ia termasuk penghuni neraka, ia akan masuk ke dalam neraka. Maka wajib bagi siapa saja yang telah sampai kepadanya risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengetahui syariat yang beliau bawa, maka wajib untuk mengimaninya, wajib untuk beriman kepadanya. Kemudian apa yang dimaksud dengan beriman kepadanya? Yang dimaksud dengan beriman kepadanya adalah wal imanu bihi tasdiqu ma jaa bihi ma'al qabul wal id'an la mujarradut tasdiqi. Ini penting diperhatikan. Yang dimaksud dengan beriman kepadanya yaitu membenarkan semua apa yang beliau bawa, membenarkan semua ajaran yang beliau bawa,
ma'al qabuli wal id'an. Di sini pentingnya. Diiringi dengan menerima sepenuhnya ajaran tersebut, wal id'an, dan juga tunduk patuh kepadanya. Tidak hanya sekedar membenarkan. Kita sering mendengar kata-kata iman yaitu dengan percaya dan membenarkan. Tapi kalau hanya percaya saja, percaya bahwasanya yang dibawa oleh Rasul ini benar, tapi tidak mau menerima, percaya saja tapi nggak mau menerima, belum dikatakan beriman. Atau juga percaya dan menerima al-qabul, tapi tidak mau tunduk. Percaya, membenarkan itu, diterima tok, tapi tidak tunduk kepadanya. Tidak melakukan yang diperintahkan dan tidak meninggalkan yang dilarang. Nggak mau tunduk, belum dikatakan. Ini, ya. Jadi nggak hanya sekedar membenarkan, tidak sekedar percaya. Percaya enggak kalau nanti orang yang misalkan orang yang tidak sholat misalkan masuk neraka, percaya, tapi dia sendiri tidak menerima itu. Maksudnya membenarkan itu tapi tidak mau menerima syariat itu, atau mungkin menerima dan juga tidak mau tunduk. Makanya harus membenarkan semua apa yang beliau bawa, diiringi dengan menerima sepenuhnya dan juga tunduk patuh kepada apa yang diperintahkan, kerjakan. Apa yang dilarang, jauhi. Menjauhi apa yang dibenci. Ini tunduk patuh kepadanya dengan syariat tersebut. Maka la mujarradut tasdiq, tidak hanya sekedar hanya membenarkan saja. Maka di sini kembalikan kepada diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana kita ini? Apa hanya sekedar membenarkan tok? Sudah menerima belum dengan syariat-syariat dibawa oleh Rasul itu? Kalau sudah menerima, sudah tingkatan mana? Apakah sudah juga sampai tunduk patuh dengan apa yang dibawa oleh Rasul? Kita ketahui ini diberitakan demikian. Kita sudah tunduk belum? Sudah mengamalkan itu belum? Nah, di sini. Walihada lam yakun Abu Thalib mu'minan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam ma tasdiqihi lima ja'a bihi wa syahadatihi bi annahu min khairil adyan. Oleh karena itu Abu Thalib, siapa Abu Thalib? Paman Rasulullah SAW yang banyak membela Rasulullah SAW di kala hidup. Ini tidak beriman, tidak menjadi seorang yang beriman, mukmin, beriman kepada Rasul SAW, padahal yakni ia membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul, menyatakan bahwasanya agama yang dibawa Rasul adalah termasuk sebaik-baik agama. Ini dia tidak menerima dan juga tidak tunduk padanya, maka tidak menjadi seorang yang beriman. Maka ini penting untuk diperhatikan, bahwasanya beriman tidak hanya sekedar percaya. Jadi tidak hanya sekedar percaya tapi tidak mengamalkan. Kalau sekedar begitu hanya kepercayaan saja. Nah, berikutnya tentang agama Islam, ketahuilah bahwasanya agama Islam ini mencakup semua maslahat yang dikandung oleh agama-agama yang terdahulu. Dan Islam memiliki keistimewaan dan kelebihan dibanding agama-agama terdahulu, yaitu mutamayyizun 'alaiha bi kaunihi shalihan li kulli zamanin wa makanin wa ummatin.
bahwasanya Islam ini layak, cocok, sesuai likulli zaman, cocok sesuai untuk setiap waktu, tempat dan juga umat, kapan saja, di mana saja, dan umat mana saja ini cocok Islam. Akan menjadikan mereka maslahah, solihah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, mukhadiban Rasulullah SAW, berbicara kepada Rasulnya, ditujukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab. Ini Al-Quran bil haq, membawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang ini kitab-kitab yang sebelumnya, wa muhaiminan alaihi, dan sebagai ini batu ujian atasnya. Apa makna cocok sesuai untuk setiap waktu, tempat dan umat? Maksudnya apa? Apakah mengikut umumnya yang terjadi pada saat itu? Tidak demikian. Yang dimaksud Islam ini solihan, soleh, cocok sesuai likulli zamanin wa makanin wa ummah, cocok sesuai untuk setiap waktu, tempat dan umat. Ini maksudnya adalah yakni anna tamassuka bihi la yunafi masolihal ummah. Anna at-tamassuka bihi la yunafi masolihal ummati fi ayyi zamanin aw makanin bal huwa solahuha. Maksudnya adalah bahwasanya dengan berpegang teguh kepada Islam, kepada ajaran-ajaran Islam, kepada syariat-syariat Islam, itu tidak akan menghilangkan atau menafikan kemaslahatan umat ini. Di mana saja atau kapan saja dan di mana saja, bahkan disitulah letak kemaslahatan dan kebaikan umat tersebut. Di mana saja, kapan saja, ketika umat itu mau berpegang teguh dengan Islam, maka ia akan menjadi soleh. Dia akan mendapatkan maslahah, kebaikan yang banyak. Ini maksudnya. Kapan saja. Maka jangan mengatakan sekarang enggak zamannya lagi, misalkan pakai manjakan jenggot atau pakai celana di atas mata kaki bagi laki-laki misalkan. Ya, itu kan zaman dulu. Sekarang enggak zaman lagi. Nah, ini enggak boleh. Ini jadi boleh, bahaya kata-kata semacam itu. Jadi ini harus kita yakini semacam ini. Artinya apa? Berarti ketika orang itu tidak mau berpegang teguh, tidak mau mengamalkan dan berpegang kepada syariat Islam, maka ini bisa yang didapat bukan maslahah lagi, tapi kebalikannya, mafsadah, kerusakan. Wa laisa makna dzalika annahu khadi'un likulli zaman wa makan wa ummah kama yuriduhu ba'dun nas. Jadi yang dimaksud bukan artinya Islam itu tunduk kepada setiap waktu, tempat dan umat.
Jadi kalau zaman ini ngikut ini, kalau zamannya berubah ngikut lagi. Kalau tempatnya berbeda menyesuaikan lagi gitu. Berubah-ubah, tidak. Tidak demikian bagaimana apa yang diinginkan oleh sebagian manusia. Tidak, kalau demikian berarti kan kebenarannya tidak tetap. Sementara Islam ini tidak demikian. Jadi tetap aja ajaran Islam tetap. Dan siapa saja dan kapan saja ketika itu diamalkan, dia pasti akan mendapatkan kemaslahatan. Makin itu. Nah, wa dinul Islam huwa dinul haq alladzi dzamina Allah taala liman tamassaka bi haqqat tamassuki ayyan surahu wa yudhirahu ala man siwah. Agama Islam adalah agama yang benar, yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan kepada siapa saja yang berpegang teguh kepadanya, kepada Islam ini dengan sebenar-benarnya. Ingat ini, berpegang teguh kepadanya dengan sebenar-benarnya, maka Allah menjamin Allah akan menolongnya, akan memenangkannya atas yang lainnya. Qala ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Sebelum itu waladhi arsala rasul bil huda, dialah yang telah mengutus Rasulnya bil huda wa dinil haq, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu ala dini kullih, untuk memenangkannya atas agama seluruhnya. Walau karihal musyrikun, walau orang-orang musyrik ini tidak menyukainya. Ini apa? Janji Allah. Janji Allah. Ketika kita melihat kaum muslimin ini kok kalah, di mana-mana masih mengalami kemunduran, kekalahan, ya mungkin berarti tamasuknya kurang, keimanannya kurang, pengamalannya terhadap ajaran tersebut kurang. Itu kita yakini demikian, bukan ayatnya yang salah, tetapi berarti kita harus mengembalikan kepada siapa? Orangnya, kepada orangnya. Demikian ketika melihat suatu masalah semacam itu, karena ini janji Allah. Contoh lagi, misalkan kita sering wa may yattaqi, mendengar ayat atau hafal ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dan akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sementara aku ini sudah bertakwa, sudah ya sholat, tapi kok jalan keluar belum ada, banyak jalan buntu tambahan. Katanya orang bertakwa itu diberikan rezeki dari arah tidak disangka-sangka, kok nggak datang juga rezekinya. Berarti yang ditanyakan bukan kebenaran ayat ini, tetapi benarkah kita sudah bertakwa? Jangan-jangan hanya merasa sudah bertakwa, padahal hakikatnya belum bertakwa, masih jauh dari ketakwaan. Merasa bertakwa tapi masih jauh dari ketakwaan. Sudah merasa paling baik, paling bersih. Ternyata bisa saja ternyata kita melakukan itu hanya sekedar riya, hanya untuk manusia, hanya mengingat ini dan itu. Dan kewajibannya ada meningkatkan kita, kualitas ketakwaan kita, ibadah kita, keimanan kita. Bukan juga semacam ini, kita yakini itu. Jadi yang ditanyakan adalah berarti kualitas kita, kualitas keimanan kita, dan itu yang harus ditingkatkan. Kita khawatir kalau sudah merasa selama ini merasa baik,
merasa sudah bagus, ternyata masih jauh, masih belum sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus terus ditingkatkan. Demikian juga Allah taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Ini surat An-Nur ayat 55. Dicek betul enggak itu? Surat An-Nur ayat 55. Yang Mbak Mushaf bisa dicek atau di aplikasi lihat di situ. Surat An-Nur ayat 55. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Orang-orang yang beriman di antara kalian wa amilu solihah dan melakukan amal soleh. La yastakhlifannakum fil ardi. Ya, sungguh Allah benar-benar akan menjadikan mereka jadi khalifah di muka bumi. Bagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dan Allah akan benar-benar akan jadi menguatkan untuk mereka agama mereka yang Allah telah ridhoi untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan sungguh benar-benar Dia akan menggantikan keadaan mereka dari rasa takut min khaufihim amna, menjadi keamanan. Dia merasa takut itu diganti dengan keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang kufur kafir setelah itu, fa ulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, di sini kalau kita lihat keadaan kita umat Islam dan juga ya kita sendirilah dalam skop kecil, mungkin ini masih banyak hal-hal yang belum sebagaimana dijanjikan di sini. Maka ini bukan ayatnya yang salah, akan tetapi Allah tadi mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihah. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian wa 'amilus solihah dan beramal soleh. Ini yang ditanyakan kepada kita. Berarti sudahkah kita ini menjadi orang-orang yang beriman yang sebenarnya dan juga melakukan amal soleh sebagaimana yang diperintahkan? Mungkin sudah beriman, tapi iman kita ketahui iman itu bertingkat-tingkat. Maka ini yang perlu ditingkatkan kualitas keimanan kita. Demikian juga wa amilus sholihat, amal soleh yang dilakukan. Kalau sudah benar-benar beriman, kalau imannya kayak imannya para sahabat, amal solehnya kayak mereka, maka ini jelas Allah memberikan pertolongan semacam itu. Maka di sini sekali lagi kita harus terus berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kita. La siyama lebih-lebih di zaman sekarang ini, di mana zaman-zaman banyak zaman fitnah. Banyak musuh-musuh Islam ingin bagaimana menjauhkan seorang muslim dari agamanya. Paham sekuler memisahkan antara agama dan juga dunia, dipisahkan. Padahal ini adalah satu kesatuan. Kemudian juga memberikan syubhat-syubhat supaya orang jauh dari keimanannya, jauh dari syariat. Biarlah dia muslim, yang penting muslim tapi jauh dari agamanya, tidak kenal agamanya.
atau bahkan malu mungkin untuk melaksanakan ajaran agamanya, atau bahkan mungkin juga tidak tahu kalau itu adalah ajaran dari agamanya, karena tidak pernah dia untuk mempelajarinya dengan mendalam, atau tidak mau, atau bahkan disibukkan oleh hal yang lain sehingga tidak sempat untuk mempelajari dan mengetahui masalah agamanya, sehingga dia tidak mengetahuinya, sehingga menjadikan imannya ini kurang kuat, karena iman akan kuat dengan ilmu. Nah, jadi ini harus kita yakini, sehingga ayat ini memberikan motivasi bahwasanya kalau kepingin mendapat janji Allah ini, maka tingkatkan keimanan dan amal soleh. Ba'dahu wa dinul islami aqidatan wa syari'atan, atau aqidatun wa syari'atun fa huwa kamilun fi aqidati wa syara'ihi. Agama Islam itu terdiri dari akidah dan juga syariat. Maka Islam ini kamilun, sempurna, agama yang sempurna di dalam akidahnya maupun di dalam syariat-syariatnya. Ini agama Islam. Yang pertama, ini disebutkan Islam memerintahkan untuk bertauhid kepada Allah dan melarang syirik. Ini yang pertama. Jadi Islam memerintahkan untuk bertauhid, untuk mentauhidkan Allah dan melarang syirik. Maka kalau kita mendengar setiap Jumat khatib berkhutbah untuk berwasiat untuk bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa? Melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ketahuilah bahwasanya perintah yang paling agung itu tauhid, untuk mentauhidkan Allah. Larangan yang paling besar adalah syirik. Dan ini banyak sekali. Ini disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Minha, di antaranya adalah Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di antara tafsirannya ada yang menyebutkan yaitu ayyuwahiduni, untuk mentauhidkan aku. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul untuk menyerukan, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, jauhilah sembahan-sembahan selain Allah. Dan ini menunjukkan semua rasul misinya ini untuk mengajak umat ini agar beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi dan meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah, termasuk jadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu dan Tuhanmu telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, dan jangan beribadah kepada selainnya. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua maka berbaktilah, maka berbuat baiklah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan
bahwasanya tauhid ini merupakan akadul hukuk, hak Allah yang pertama kali dan yang utama yang wajib untuk ditunaikan, dan merupakan aujabul wajibat, kewajiban yang paling pokok, yaitu adalah untuk bertauhid, menunjukkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang semana dengan itu, yang lebih jelas lagi di dalam surah Nisa ayat 36 Allah taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Perhatikan ayat ini. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan suatu apapun. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah berbuat syirik sedikit pun. Ini konteksnya, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Innakirah dalam konteks larangan, maka ini mencakup semua kesyirikan, baik besar maupun kecil. Ini. Jadi ini di sini Allah taala memerintahkan jadi hambanya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah semata. Untuk beribadah kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya, dan melarang mereka untuk berbuat syirik, melarang dari berbuat syirik, jangan sampai berbuat syirik. Dan ini umum ibadah apapun. Contohnya begini. Ibadah itu meliputi hal yang banyak. Contoh ibadah apa yang harus kita tujukan kepada Allah? Contohnya apa? Mengetahui ini penting. Kenapa? Maksudnya begini, sebagian besar kalau ditanya ibadah itu contohnya apa, mesti yang pertama yang dijawab sholat. Benar kan? Ibadah itu sholat, benar. Benar. Contoh ibadah sholat. Selain sholat, itu rukun Islam nanti yang disebutkan sholat, apalagi puasa, apalagi zakat, haji. Coba yang lain, berdoa. Artinya begini, kita harus menunjukkan semua ibadah kepada Allah. Orang itu sudah sholat, biasa sholat di masjid 5 waktu. Kemudian haji sudah haji, umrah berkali-kali, misalkan. Tetapi dalam hal contohnya berdoa, masih berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, atau tawakal, masih ibadah. Terus yang dua jimat-jimat, yang dua punya jimat atau punya apa? Ini kalau ada apa-apa mengandalkan ininya, misalkan jimatnya, ada apa? Ini kalau pergi jimatnya ini ketinggalan, bingung dia, balik lagi. Di mana Allah? Nah, ini termasuk ibadah itu adalah ya berdoa. Tidak boleh ditujukan pada selain Allah. Sholat, kemudian juga bertawakal, minta tolong, beristighosah. Istighosah itu minta tolong dalam keadaan genting. Orang kalau genting ini kan, kalau zaman dulu dalam keadaan genting berdoanya kepada Allah. Ketika zaman sudah gak genting, enak berbuat syirik lagi. Di zaman sekarang kadang-kadang genting pun loh tidak. Itu juga tidak mau minta pada Allah. Genting pun tambah ya enggak ibadah, enggak sholat. Mintanya juga itu hanya minta kepada selain Allah. Ini harus difahami bahwasanya mentauhidkan Allah, yakni beribadah menunjukkan ibadahnya kepada Allah, pada ibadah yang ditujukan kepada Allah itu semua ibadah itu hanya minta kepada Allah. Bahkan termasuk berdoa, bertawakal. Ini disinilah nilai apa? Terasa tauhidnya. Bahkan bisa jadi orang itu sholat, tapi kalau hanya sholat hanya zahirnya tok, belum tidak memahami, tidak menghayati bacaan-bacaan dan sholat, mungkin kurang memberikan pengaruh. Pada sholat itu harusnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan kecil dan munkar. Maka kita mulai sekarang juga berupaya bagaimana menghayati sholat ibadah kita itu. Doa-doa yang dibaca itu antum hayati. Antum
kita semua sholat dah, apalagi yang usianya sudah sekian tahun kan, sudah sekian puluh tahun kita, atau sudah lama lah, sekian tahun kita sholat. Maka bacaannya kan itu aja kan. Artinya apa maksud saya? Antum harus hafal, mengerti, memahami dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, selesai itu bacanya antum baca. Ini target lah. Supaya apa? Supaya lebih menghayati dan memahami apa yang Anda baca. Kan sekarang banyak terjemahan. Karena di bahasa Arab banyak terjemahan. Al-Fatihah misalkan. Mesti ini rukun sholat kan? Anda baca itu. Terjemahnya apa sih? Artinya saya baca ini apa? Kalau sudah sampai terjemahan, kalau begitu berkaitan dengan ayat contohnya terjemahan, habis itu coba kalau ada tafsir sedikit, tafsir yang pendeknya, terjemahan juga sudah ada. Intinya ada target kita. Atau sebelum itu iftitah, doa iftitah. Namanya doa. Doa, memohon. Untuk siapa ini doa ini? Kalau Anda yang baca doa iftitah, doa itu untuk siapa? Untuk saya apa untuk Anda? Untuk antum kan? Jenengan kan? Namanya doanya berdoa siapa? Misalkan Anda Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masriqi wal maghrib. Apa artinya? Ada yang pernah baca doa itu? Ada. Apa artinya? Ada yang belum tahu? Saya enggak tanya, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu? Nanti dicari. Artinya kan mulia itu. Ya Allah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah antara aku wa baina khotoyaya, dan antara dosa-dosaku, antara aku dan dosa-dosaku, kama ba'atta, sebagaimana engkau telah menjauhkan antara masyriq wal maghrib, timur dan barat. Kalau orang sudah dijauhkan antara dia dan dosa-dosanya, itu antara timur dan barat, berarti apa? Dia tidak akan lagi melakukan dosa. Kemudian berikutnya, ini salah satu contoh, termasuk Al-Fatihahnya, termasuk mungkin surat-surat yang biasa dibaca. Tidak apa-apa, Anda biasa baca, kita baca surat-surat. Kalau surat sunnah mungkin surat yang sering contohnya ya Qul ya ayyuhal kafirun, ini kan termasuk surat dalam surat sunnah, ba'diyah maghrib ya, qabliyah subuh ya kan. Baca. Paling enggak artinya tahu. Kenapa? Ini bisa menjadikan kita lebih khusyuk dalam sholat, dan juga tadi untuk bisa mempengaruhi hidup kita insyaallah gitu. Iftitah, Al-Fatihah, dan begitu seterusnya. Termasuk rukuk, sujud. Doa sujud juga demikian. Hafal, mungkin ada 2 atau 3 macam. Apalagi kalau kita ingat, sujud adalah keadaan di mana manusia paling dekat dengan Allah. Aqrabu ma yakunu abdu min rabbi fa huwa sajidun. Sedekat-dekat jarak antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, dengan Allah, yaitu fa huwa sajidun, adalah pada saat seorang hamba itu pada posisi sujud. Bukan pas tidur, bukan pas berdiri, duduk, tapi pada posisi sujud. Fa'aksiru doa, perbanyak doa. Perbanyak doa. Mau bingung doa baca apa, doa yang dibaca sujud? Ya, yang pertama kali ada doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam sujud apa? Sebelum mencari doa-doa yang lain, karena sebaik-baik doa tentu apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan banyak doa kan sujud. Subhana rabbiyal a'la di antaranya itu mesti hafal semua, mesti dibaca. Setelah itu apa lagi? Yang lain, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa maghfirli. Yang lain yang pernah dibaca apa? Ini bukan riya, hanya sekedar untuk ya alhamdulillah saya bisa hafal itu, pernah baca ini. Apa contohnya? Ini untuk memberikan motivasi. Nanti kalau belum hafal, nanti cari habisin target. Jadi nggak sih kita punya target. Target untuk diri kita sendiri kan, masing-masing keadaannya beda-beda. Kalau begitu, ada ya berarti doa yang lain. Ada. Hari ini. Misalkan Allahumma firli dzambi kullahu, rifqahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu.
Atau Allah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Banyak doa semacam ini. Jadi ini hafal dan juga tahu artinya juga. Tapi kembali tahu artinya. Apakah kalau kita tidak tahu artinya tidak sah sholat kita dan tidak diterima doanya? Ya insya Allah sah dan insya Allah diterima ketika ikhlas. Tapi ketika mengetahui tentu lebih enak gitu. Artinya apa? Kita merasa. Ini kembali ke sini. Jadi ini contoh ibadah tadi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya jadi ini menunjukkan wajibnya untuk menunjukkan ibadah hanya kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal itu di perintah yang pertama dari ayat ini. Karena ayat ini ada perintah-perintah yang lainnya, tapi diletakkan yang pertama kali adalah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Perintah untuk menunjukkan ibadah hanya kepada Allah. Maka ini menunjukkan kewajiban yang paling utama, kewajiban yang paling wajib. Demikian juga ayat ini menunjukkan haramnya syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang hal itu dan ini merupakan asyaddul muharramat. Yaitu perkara yang dilarang yang paling besar. Larangan yang paling besar. Karena innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Apa artinya? Artinya berarti ini ada hal yang penting untuk diketahui. Syirik ini kan masih global. Jadi enggak cukup hanya sekedar mengetahui dosa yang paling besar adalah syirik. Terus syirik itu apa saja syirik? Ini penting. Tahu dosa yang paling besar syirik, tapi dia enggak ngerti syirik itu apa, contohnya apa. Dia menganggap ini enggak syirik, ternyata syirik. Berarti penting untuk membahas kitab tauhid. Dan kalau bisa juga hal-hal yang selama ini kita mungkin bergelut di situ, artinya bermuamalah dengan hal-hal semacam itu, jangan-jangan yang kita lakukan ini mengandung syirik. Nah ini penting. Tujuannya sama. Jadi untuk bisa menjauhi hal itu. Ini bayangannya. Tidak cukup yang sekedar global tauhid dan syirik. Tauhid itu apa saja? Nanti akan dirinci di situ. Tauhid. Kemudian syirik itu apa saja? Ini pembahasan materi itu sendiri. Nah, kitab tauhid. Masalah tauhid, masalah syirik. Ini. Dan ini sekali lagi, ini pun telah kita atau setiap sholat kita baca. Masalah tauhid ini kita baca, ibadah ini kita baca. Di mana? Di Al-Fatihah. Surat ayat yang mana? Yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi setiap sholat itu kita menyatakan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Di dalam bahasa Arab ini kan objek. Ini didulukan. Padahal objeknya sebetulnya kan dalam bahasa Arab itu fi'il kemudian objek. Tapi ini didulukan menunjukkan yufidul hasr. Berarti hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan kami tidak akan menunjukkan ibadah kepada selain Engkau. Ini setiap sholat loh. Kita nyatakan itu. Artinya ketika orang ini sholat, membaca ini dan komitmen dengan apa yang diucapkan benar, lisannya ngomong begitu, batinnya pun demikian, dan dia paham itu, maka dia akan komitmen untuk selalu bertauhid dan menunjukkan ibadah hanya kepada Allah. Karena itu penyataannya. Dia tidak akan melakukan kesyirikan. Maka ayat ini disebutkan adalah di dalam ayat ini terdapat pernyataan bara'ah minasyirki. Pernyataan berlepas diri dari kesyirikan. Maka Al-Fatihah ini ketika dipahami, ini Al-Fatihah kandungannya besar. Di antara mengandung 3 macam tauhid. Demikian juga dari pernyataan tadi, menyatakan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Berarti kalau dia menyatakan hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, berarti apa? Berarti dia menyatakan, menunjukkan semua ibadahnya kepadanya. Berarti ini ada bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan.
Maka kalau ada orang sudah sholat masih memiliki keyakinan kesyirikan atau jimat-jimat atau yang lainnya semacam itu, berarti belum benar-benar dia paham dengan apa yang mungkin penting. Jadi sebetulnya berangkat dari sini aja, Al-Fatihah ini insya Allah ini akan bisa mengubah dan juga memberikan pengaruh ke dalam kehidupan seorang hamba. Nah, demikian juga ayat tadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini masih menjelaskan dalam poin pertama di pembahasan kita, yaitu bahwasanya Islam memerintahkan untuk bertauhid kepada Allah dan melarang syirik. Di antara contohnya saya bacakan tadi beberapa ayat. Di antara ayat tadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, ini juga memberikan faedah bahwasanya menjauhi kesyirikan merupakan syarat sahnya ibadah. Menjauhi kesyirikan ini syarat sahnya ibadah, karena Allah Ta'ala menggandengkan perintah untuk beribadah digandengkan dengan larangan untuk berbuat syirik. Demikian juga ini juga memberikan faedah bahwasanya syirik ini haram, tidak boleh, sedikit atau banyak, besar atau kecil. Nah, sekali lagi nakirah dalam konteks larangan ini mencakup semuanya. Maka jangan mengatakan enggak apa-apa kalau syirik kecil saya enggak apa-apa. Enggak boleh. Tetap tidak boleh. Nah, demikian juga ini juga menunjukkan bahwasanya tidaklah orang dikatakan bertauhid kepada Allah hingga orang itu beribadah kepada Allah dan meninggalkan syirik. Kalau orang itu beribadah kepada Allah tapi syiriknya tidak ditinggalkan, tidak dijauhi, belum dikatakan bertauhid. Atau orang itu tidak berbuat syirik tapi tidak beribadah kepada Allah, enggak berbuat syirik tapi tidak beribadah kepada Allah, ini juga tidak dikatakan bertauhid. Sampai dia beribadah hanya kepada Allah dan juga menjauhi ini kesyirikan. Nah, ini poin yang pertama. Dan kita sampai di sini dulu. Ini di antara beberapa ayat, dan bahkan disebutkan bahwasanya Al-Quran itu isinya ini, kandungannya ini semua ini ada mengandung ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin langsung semacam tadi atau mungkin buah-buah tauhid ada di dalam Al-Quran. Maka sekali lagi dari sini mari kita berupaya terus untuk mengamalkan syariat-syariat Islam, termasuk melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Termasuk tadi poin pertama Masian, ini ada beberapa poin nanti. Tadi hal-hal yang diperintahkan dalam Islam itu yang mengandung akidah dan juga syariat. Yang poin pertama tadi adalah memerintahkan bertauhid kepada Allah, menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah dengan berbagai macam jenisnya, dan melarang berbuat syirik, melarang melakukan kesyirikan di dalam ibadah tersebut. Baik jenis ibadah apapun tidak boleh ada kesyirikan di situ, ataupun juga siapapun yang disekutukan dengan Allah, baik itu malaikat, nabi, kemudian orang soleh, sampai kepada batu, pohon, setan, jin, sama saja tidak boleh untuk yakni ditujukan ibadah itu kepada mereka. Ibadah hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bi hadzal qadar. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.